itulah yang saya sebutkan itu adalah yang terbuat dari anggur gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang punya konteks memabukkan tapi bukan dari anggur dan itu namanya adalah nabidh. Para ulama tidak mengatakan itu dan tidak menyebut itu sebagai khamr tapi namanya adalah nabidh. Bahkan dari susu sekalipun itu bisa keluar zat yang memabukkan. Maka ulama membedakan konteks khamr dan nabidh. Kalau khamr mereka sepakat ijma itu adalah najis, tapi kalau najis dan haram ya, najis zatnya, haram diminumnya atau digunakannya. Kemudian kalau yang nabidh, yang selain dari anggur, itu ada khilaf di antara ulama terkait kadar iskar, kadar memabukkannya. Nah, maka dari itu para jamaah, bagaimana terkait dengan hand sanitizer itu, saya kira itu boleh ya ma'al karoha. Tapi tadi, menurut kawan saya yang memang beliau concern sekali di dunia kesehatan, itu sebetulnya nggak perlu pakai hand sanitizer. Cukup pakai sabun dan proses mencuci tangannya itu agak lama dan juga di dunia kedokteran kan dikenal ada cara cuci tangan itu adalah begini, kemudian tangan atas, tangan bawah, kemudian begini kalau tidak salah ya, kemudian seperti ini ya, kemudian seperti ini. Itu saya kira sudah benar lah meskipun pakai sabun. Jadi kita tidak perlu menciptakan kelangkaan-kelangkaan yang itu saya kira malah kontraproduktif gitu ya. Jadi orang-orang yang membutuhkan kayak nakes, tenaga kesehatan gitu ya, itu maka malah mereka banyak kehabisan hand sanitizer padahal mereka butuh, mereka kehilangan kehabisan masker. Kenapa? Karena diborong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu saat Trimun. Jika ada pertanyaan silahkan. Syukron Ustaz Anas atas penjelasan atas 3 topik tadi ya tentang penggunaan hand sanitizer, tentang bolehkah untuk tidak sholat jamaah dan sholat Jumat, serta beberapa literasi terkait dengan virus wabah corona ini. Bapak sekalian, jika ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab. Caranya Bapak Ibu sekalian untuk menggeser layarnya, maksudnya disentuh gitu, kemudian nanti akan muncul di pojok kiri bawah itu ada mic. Silahkan diklik gitu supaya menjadi unmute, jadi supaya bisa terdengar suaranya. Kami persilahkan Bapak sekalian. Pak Budi mau bertanya? Oh enggak, belum. Nah, ya. Silakan Bapak sekalian. Jadi suaranya terdengar oleh Satanas itu mic yang sebelah kiri itu ada tanda mute, itu tulisannya mute, itu dipencet supaya menjadi unmute. Kalau mute itu berarti di tanda silang merah. Nah, di garis merah itu dihilangkan merahnya supaya bisa bicara. Jadi sembari menunggu ada yang bertanya, jadi jangan sampai kita juga underestimate-kan orang-orang yang akhirnya mungkin mereka tidak jamaah gitu. Artinya kita lihat beberapa kalangan mungkin sekarang sudah mulai menyerukan sholat di rumah dan sebagainya. Itu bukan berarti kita kurang atau lemah iman gitu. Justru kita nggak boleh meremehkan mereka karena bisa jadi mereka imannya lebih kuat daripada kita, tapi karena mereka paham dalil akhirnya mereka memaksa diri mereka untuk sholat di rumah. Jadi kalau kata dosen saya itu mengatakan meskipun antum sholat di rumah gitu ya, meskipun antum memiliki dalil untuk sholat di rumah, tetap antum harus meniatkan dalam diri itu ada kerinduan untuk tetap sholat di masjid. Tapi bukan berarti akhirnya sholat di masjid, tapi ya tetap sholat di rumah gitu. Tapi tetap dalam hati kita itu harus ada kesedihan karena tidak bisa sholat di masjid, ada kerinduan ke masjid dan sebagainya. Meskipun tetap harus tunduk pada dalil bahwasanya tetap sholatnya harus di rumah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Mungkin saya kebetulan saya tidak di Indonesia juga gitu. Dan sebenarnya saya sedih juga di sini masjid itu malahan ditutup.
untuk sholat Jumat maupun untuk berjamaah. Saya juga sempat bingung harus mencari-cari, dan akhirnya sekarang itu kondisi masjid, semua masjid di Singapura itu ditutup untuk sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kadang-kadang saya mau sholat juga tuh bingung, Pak. Mau berjamaah tuh bingung gitu. Jadi akhirnya tiap hari ya harus sholat ya cuman di kamar. Betul. Iya Pak, kita bisa memahami kesedihan kita semua ya. Sebetulnya nih, saya tidak tahu ya, ketika kita sudah keluar dari wabah ini, mungkin kaum muslimin akan masuk ke dalam sebuah kultur baru, era baru, yang itu membuat suasana mungkin nanti akan menjadi berbeda gitu. Saya bisa membayangkan ketika nanti virus ini berakhir, mungkin masjid itu akan sangat ramai. Orang-orang sudah mulai merasakan kerinduan yang membuncah. Kenapa? Karena ia tidak bisa hadir di majelis-majelis, masjid-masjid itu. Bahkan banyak sekali teman-teman itu yang mereka berjanji gitu. Saya punya teman yang dia itu positif COVID gitu ya. Dia mengatakan, saya janji kalau saya sembuh ini saya akan hadir di majelis antum Ustaz. Kenapa? Karena COVID ini wabah yang luar biasa gitu. Membuat kita jauh gitu. Fisik kita itu jadi jauh Pak gitu. Jadi saya betul-betul bisa merasakan kesedihan kita semua. Silakan Pak, dilanjutkan Pak pertanyaannya Pak. Iya, maksudnya dengan kondisi saya juga kadang-kadang agak bingung, kebetulan kan saya maksudnya tuh apakah bisa misalkan berjamaah misalkan di kamar atau di ini masing-masing, kumpul sama teman-teman. Kebetulan balik lagi saya kan teman cuman kebetulan di satu tempat ini nih kita cuman berdua yang muslimnya, dan kebetulan sama orang Indonesia juga. Ya palingan ya kalau mau sholat berjamaah ya kita berdua aja gitu Pak di kamar. Betul. Bisa Bapak. Mau ke masjid juga masjidnya tutup gitu. Sebenarnya biasa saya ada masjid yang terdekat di sini. Cuman karena masjidnya tutup, bingung gitu mau sholat berjamaah aja. Ya Allah, ini mau sholat berjamaah aja susahnya luar biasa gitu. Jadi akhirnya ya paling di kamar itu juga harus janjian dulu sama temen. Ya kalau itu juga kalau teman pas mau berjamaah baru kita sholat berjamaah. Tapi kalau nggak ada ya gimana lagi gitu Pak. Betul. Jadi maksudnya dengan kondisi seperti ini ya tadi balik lagi kerinduan ini untuk berjamaahnya itu loh Pak yang betul. Iya. Ya paling ya nggak mau ya paling ya saya ya udah sholatnya udahlah di rumah aja gitu. Tadi mana? Apalagi mungkin kita sedang diisolasi, apalagi ya kita sedang posisi kita, kalau kata jenengan tadi baru dari di luar negeri mungkin sedang diisolasi gitu ya, sehingga memang ya mungkin sebagai bentuk kasih sayang kita juga ke teman kita atau ke saudara-saudara kita ya, atau bukan kasih sayang juga ke diri kita ya, nggak apa-apa lah kita sholat sendiri gitu ya, di apartemen atau di rumah kita di luar negeri di sana. Meskipun tetap boleh kalau memang itu memang kita punya teman yang memang secara prinsip dia juga aman gitu ya, silakan lah sholat berjamaah di dalam kamar atau di rumah apartemen kita. Silakan, ada pertanyaan lagi sepertinya. Ya, silakan. Komentar Mas Adrimun. Ya. Assalamualaikum Pak. Ini tandanya hanya S. Mohon perkenalan Pak siapa? Pak Syaf. Oh Pak Syaf. Oh Pak Syaf dari ya. Pastu ya. Silakan Pak Syaf ya. Merah putih. Saudara Nasta pakai baju merah, apa ya putih. Atau note itu merah putih. Merah putih. Itu di PDW ya. Oh di gedung. Ya silakan Pak Syaf. Ada yang ditanyakan? Untuk PDB ini. Ini kebetulan Pak ini pakai baju merah putih ini.
pecinya putih, bajunya merah. Kemudian di belakang saya kebetulan ada bendera. Gitu. Saya sedang di bawah masjid, Pak. Jadi ya. Baik, ada yang lain mungkin Pak Sab sepertinya ada gangguan, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Salam. Pak Budi, oh selamat, silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Pak Ustadz Hairul Anas. Terima kasih juga Pak Rimu. Ini kita baru pertama kali pakai sistem online Zoom. Luar biasa ya. Mungkin belum pada paham cara ketiknya. Yang saya sikapinya adalah mengantisipasi Pak Ustadz ya. Apabila virusnya terus berkelanjutan sampai mungkin sampai bulan Ramadan, sampai Lebaran, barangkali Idul Fitri, akan terjadi di situ kan lebih dari 3 kali sholat Jumat tidak berjamaah, Pak Ustadz. Sedangkan di dalam hadis kalau nggak salah 3 kali berturut-turut tidak Jumat itu masuk golongan kafir. Bagaimana Pak Ustadz tanggapannya? Itu saja. Betul. Mungkin barangkali Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Budi dan satu saat yang lain atau para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang ada dalil barang siapa yang tidak sholat atau tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia yuktabu munafikan, dia tercatat sebagai orang munafik. Tentu dalam sebuah hadis atau ayat itu ada istilah umum dan khusus. Ayat atau hadis itu kadang-kadang berbicara secara umum. Bahkan hadis terkait dengan barang siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, dia akan dicatat sebagai orang munafik atau orang kafir. Itu berlaku umum. Artinya apa? Dalam kondisi normal, situasi normal. Nah, namun dalam situasi wabah, ya dalam situasi bencana gitu ya, itu ada taksis. Taksis itu mengeluarkan suatu yang umum tadi ke hukum yang hukum selanjutnya. Yang tadinya mungkin mutlak haram gitu ya, umumnya haram atau mutlak hukumnya munafik, tapi ada suatu dalil lagi atau qarinah lain yang menarik itu. Gitu. Artinya apa? Mengeluarkan dari keumuman itu. Nah, adanya wabah gitu. Kemudian kalau dalam kitab fikih sunan ini ada sekitar 7. Ada sekitar 7 hal yang membolehkan atau bahkan melarang ya seseorang itu datang ke masjid untuk sholat Jumat. Gitu. Yang pertama secara umum adalah tentu wanita. Wanita tidak wajib ya, tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua ada anak kecil gitu. Kemudian saya katakan tadi di awal itu al-madin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang, kemudian ketika ia tahu kalau ia keluar rumah dan takut ditagih oleh debt collector, dia boleh tidak sholat Jumat. Ini istilah yang mungkin agak jarang kita dengar ya, tapi dalam pembahasan fikih ternyata disebutkan. Gitu. Hanya karena kita takut saja, misalnya kita utangnya banyak nih, bukan berarti nggak bisa bayar, tapi kita lagi nggak punya uang aja gitu. Kita khawatir ini kalau saya sholat Jumat nanti ketemu dong kan satu kampung gitu. Akhirnya apa? Itu dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Yang berikutnya adalah dalam situasi marot, dalam situasi sakit. Nah inilah yang kita bawa itu. Kenapa? Karena masyarakat hari ini kan hukumnya kan semuanya sakit kecuali yang sembuh gitu. Jadi hukum masyarakat hari ini itu adalah semuanya dianggap sakit kecuali yang sembuh. Jadi ketika kita mohon maaf usianya lanjut dan menurut penelitian dalam dunia pervirusan itu sangat rawan terpapar COVID-19, maka kita sangat tidak dianjurkan untuk berangkat sholat Jumat. Atau yang kedua gitu ya, kita tidak sakit gitu ya. Atau yang kedua adalah ketika kita sakit gitu. Misalnya kita ada indikasi flu, demam, batuk, sesak nafas. Nah, itu kita jangan memaksakan diri kita untuk berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Atau yang ketiga gitu ya, kita sehat ya, tapi karena kita ini khawatir, karena kita ini carrier ya, yang membawa virus, atau mungkin karena mungkin kitanya sehat gitu, betul kita sehat, tapi kita kan belum nggak tahu apa yang kita bawa dalam tubuh kita, karena virus itu kan berapa kecil sih gitu, kecil sekali kan gitu. Nah itu khawatir, akhirnya ya janganlah gitu. Karena apa? Alasan tadi dikunci dengan 2 kata, khaufun wa marad. Dikunci 2 kata. Kalau ada ketakutan di situ, kemudian ada sakit di situ, maka silahkan gitu. Dan itu tidak akan dihitung sebagai apa namanya
munafik gitu insya Allah. Gitu. Tapi tadi saya tambahkan sedikit ya bahwasanya harus ada kerinduan gitu dalam diri kita, harus ada kerinduan. Gitu. Meskipun kita nggak sholat Jumat, nggak jamaah, tetap dalam diri kita itu harus ada kerinduan atau mungkin kesedihan lah. Aduh, nggak bisa sholat jamaah, nggak bisa sholat Jumat. Gitu. Bisa jadi ya orang yang nanti itu akan dihukumi munafik itu orang yang bahagia dalam arti memang dia tuh nggak pernah sholat gitu. Nah kebetulan ada wabah, bahagia banget dia. Waduh gitu. Kalau dulu saya malu berangkat sholat Jumat karena tidur sama warga. Nah sekarang kan lagi ada wabah nih. Alhamdulillah jadi nggak bisa sholat gitu. Alhamdulillah. Itu bisa jadi kena ke dia gitu. Tapi secara umum tidak, insya Allah. Itu Ustaz Budi, Pak Budi. Ada pertanyaan lain? Ya silakan, terus kalian. Ini kajian kita ini dihadiri oleh 23 orang, Ustaz Anas. Alhamdulillah. Iya, saya lihat ada Ustaz Hariza. Ya. Ada Ustaz Ikhwan ini di Syarul Haramain ini ada Ustaz. Di Syarul Haramain Ustaz Budi, ada Ustaz Tono. Ada Ustaz Iwan. Oh, banyak Ustaz Qadir, Afif, Ustaz Afifa, Eri Wibowo. Banyak. Ustaz Ziyada. Ustaz Helmi, ada Ustaz Riza juga ada. Ya. Ustaz Syahrul, banyak Ustaz. Silakan juga mungkin bisa sharing kalau toh tidak bertanya, mungkin ada hal yang perlu diketahui oleh jamaah yang lain, pengalaman atau apa berkaitan dengan 19 outbreak ini. Jadi ini sifatnya udah pandemi. Pandemi ini berarti menyebar di seluruh dunia dengan secara cepat. Ukuran COVID-19 itu ada yang menjelaskan 125 nanometer. 1 nanometer itu 1/9 meter. Berarti 1 dibagi 1/9 itu berarti 1 miliar. 0,0000 gitu. 1 miliar. Jadi 1/1 miliar. Maaf. 1/1 miliar meter. Berarti 1 meter itu dibagi 1 miliar, 1 nanometer. Nah, ini subhanallah makhluk Allah yang sekecil itu bisa menghentikan dunia sejenak. Betul. Ya. Semua terhenti. Kalau secara lingkungan itu orang-orang lingkungan ini senang karena emisi itu bisa berturun secara drastis karena seperti dunia diistirahatkan. Nafas kembali ya. Iya, dunia kesempatan bernafas. Karbon dioksida juga berkurang, gas emisi rumah kaca lah, pokoknya semuanya itu yang membuat penyebab perubahan iklim itu seperti menurun drastis dengan makhluk yang kecil. Kita percaya insya Allah ini atas kehendak Allah tentunya, dan Allah punya kehendak yang lain. Mudah-mudahan ada hikmah di balik musibah ini yang Allah Maha tahu, seperti yang Anas sampaikan tadi. Nanti justru akan menumbuhkan kerinduan yang membuncah, yang luar biasa dari kaum muslimin, karena sudah rindu terhadap silah ukhuwah di antara kita, silaturahmi ya. Itu Iya. Untuk berjamaah, rindu untuk sholat Jumat bersama, kajian yang bisa tatap muka, ya itu mudah-mudahan itu tertabung, terakumulasi ketika wabah belum berakhir ini. Kita beruntung ada teknologi yang luar biasa, video online ini banyak sekali, ada Duo, ada Zoom meeting ini, ada Skype, ada Google Meeting, ada Microsoft Teams, dan lain-lain, itu semua bisa mendekatkan kita dalam situasi yang seperti ini. Jadi di satu sisi mungkin kita yang tidak melek teknologi dipaksa, meskipun Pak Budi yang usianya Pak Budi,
Pak Tengku, mungkin meskipun bukan milenial lagi, tapi sudah generasi kolonial, itu akhirnya Dipaksa jadi milenial ya. iya, dipaksa untuk berperilaku milenial untuk melek teknologi, melek ICT ya, information technology communication yang berbagai macam tadi. Nah, ini tentu juga di satu sisi berarti mengubah cara hidup ya, cara kerja dan sebagainya. Nah, ini luar biasa. Kalau bukan atas kehendak Allah, ini saya kira tidak bisa. Karena makhluk yang sekecil itu ditakuti sedemikian rupa. Tetapi bisa memaksa, punya daya paksa yang luar biasa serentak seluruh dunia. Kita tentu juga akan sangat sedih ketika nanti ini tidak cepat berlalu, sehingga Ramadan kita tidak bisa berjamaah di masjid. Kemudian mungkin juga ada himbauan tidak bisa pulang kampung, ini juga tentu akan menambah kesedihan yang biasa kumpul. Ya, mungkin nanti Idul Fitri atau Lebarannya bisa jadi secara online juga. Betul, bisa jadi. Nah, bisa jadi. Yang mengerikan lagi ini kekhawatiran Pak Budi jika Ramadan berlanjut sampai Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah, sehingga haji juga nggak bisa haji. Nggak bisa haji. Ini tentu juga akan sangat sedih bagi kaum muslimin. Nah, kita tentu berdoa mudah-mudahan kita semua sehat, terhindar dari musibah ini dan bisa kembali beraktivitas normal, terutama Ramadan nanti juga mungkin bagi yang sudah punya porsi haji bisa berangkat haji. Amin. Kita juga sedih kepada dunia pendidikan, anak-anak kita, tentu orang tua sudah bisa merasakan bagaimana menjadi guru. Ya mungkin ke depan akan lebih respect kepada Ustadz Anas yang membimbing anak-anak di boarding, kepada Pak Ageng sebagai guru. Ini Pak Ageng juga gabung, selamat gabung Pak Ageng yang sebagai guru. Itu mungkin orang tua akan lebih respect ya kepada guru bahwa ternyata sekian berat mendidik anak-anak kita itu. Iya, bahkan anak-anak juga bisa lebih respect ke gurunya. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya jauh lebih killer daripada gurunya. Betul. Itu udah banyak keluhan-keluhan itu dari orang tua. Jadi killer semua orang tuanya. Stok pangan juga mulai menipis karena anak-anaknya piring belum kering dicuci sudah pengen makan lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, masih memang kita kalau dari segi waktu sudah lewat 6.10, namun dari segi jatah dari Zoom ini kita masih ada belum ada reminder, barangkali masih ada pertanyaan. Oh ya, ini sudah ada reminder 10 menit lagi, Bapak sekalian, kalau ada pertanyaan atau sharing, monggo, kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Rimun. Satiwan ya, apa kabar Satiwan? Sehat? Satiwan, saya Satiwan. Alhamdulillah sehat. Mas. Ya. Ini terkait dengan kebijakan lockdown ya, kan? Kebijakan lockdown ini masih ada pro kontra begitu. Di satu sisi kita khawatir penyebaran pandemi ini semakin meluas begitu. Sementara di sisi yang lain juga perekonomian dari masyarakat yang memang dia perlu untuk ikhtiar sehari-hari tidak bisa dicegah begitu, karena juga dari pemerintah juga kan tidak ada jaminan akan kebutuhan mereka begitu. Nah, ini masih termasuk tadi malam ketika saya ngaji juga kayaknya masih sedikit masih ada pro kontra begitu, sehingga kalau di satu sisi lockdown, kan kemarin kelihatannya lockdown itu sangat dianjurkan seperti yang dilakukan di negara-negara lain, sementara di sisi lain pemerintah tidak punya cukup dana begitu ya. Kemudian juga ada pendapat yang lain yang kemarin mungkin beberapa sudah baca juga, bahwa sebenarnya kebijakan lockdown itu tidak begitu kondusif buat perekonomian. Jadi seharusnya biarkan aja yang sehat
tetap beraktivitas, sementara yang sakit memang harus diisolasi. Gitu. Nah, mungkin ada pandangan dari Ustadz Fadul Anas yang terkait dengan kebijakan lockdown ini seharusnya seperti apa yang mau diterapkan? Iya. Kebijakan lockdown ini ditinjau dari dua sisi kalau menurut saya. Yang pertama adalah al-imam kal junnah. Jadi imam itu junnah, pelindung gitu. Imam dalam hal ini adalah pemimpin negara, itu adalah pelindung bagi rakyatnya. Yang kedua adalah amrul imam yarfa'ul khilaf. Pendapat imam atau pemimpin itu, atau keputusan pemerintah atau pemimpin itu yarfa'ul khilaf, itu mengangkat khilaf, menyelesaikan perselisihan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sifatnya mungkin hanya bisa menghimbau pemerintah gitu. Kalangan-kalangan nakes ya, tenaga kesehatan mulai sedikit ngegas ini ke pemerintah, minta agar segera adanya lockdown dan sebagainya. Kalau pandangan saya secara pribadi memang mau tidak mau ya, berdasarkan dari sisi syariat juga tegas dinyatakan ya, jadi idza waqa'tum fi baladin fala tadkhulu fi. Jadi kalau kamu tuh ada di tempat yang ada wabah di dalamnya, jangan masuk. Wa idza waqa'tum fihi fala takhruju. Kalau kalian ada di dalamnya jangan keluar. Ini adalah kebijakan lockdown dalam istilah syar'i kita gitu. Maka dari itu para jamaah yang dimulakan oleh Allah, seharusnya memang pemerintah melakukan lockdown. Tapi pemerintah sepertinya tahu ya, kalau lockdown itu diumumkan oleh pemerintah sendiri, maka bisa jadi ya kena UU nomor 6 tahun 2018 untuk menjamin kebutuhan rakyatnya saat kondisi lockdown. Sedangkan kita tahu pemerintah dengan segala macam bentuk hutangnya itu tentu nggak mampu mengcover itu semua. Maka seharusnya memang di sini pentingnya pemimpin dan pentingnya sebuah sebuah institusi ya, sebuah pemerintahan yang baik, yang benar menurut syariah. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kebijakan pemerintah sudah tidak sesuai dengan syariah, maka hasilnya adalah ya mudarat yang ada pada hari ini. Kita ini kan serba kayak makan buah simalakama hari ini itu. Gitu. Kita lockdown, kita nggak punya bahan makanan dan cadangan biaya yang cukup gitu. Yang kedua adalah kalau kita maksa, ya virus ini adalah virus yang termasuk penyebarnya lumayan bahkan sangat cepat sekali. Maka ini harus dikembalikan ke kebijakan pemerintah. Kalau pemerintahnya tegas dan mampu mencarikan sumber dana yang cukup untuk lockdown, saya kira pemerintah harus segera lockdown. Kenapa? Karena makin ke sini ya korban tidak semakin sedikit, dan masyarakat Indonesia itu bukan masyarakat yang sangat mudah teredukasi gitu. Semacam Italia yang seperti itu saja korbannya sudah mau 10.000 gitu. Ya apalagi Indonesia gitu. Ya tentu saya juga tidak ingin menakut-nakuti. Kita ingin semuanya tetap positif, ya tetap memandang ini secara positif, dan mudah-mudahan segera ketemu vaksinnya. Kalau sudah ketemu vaksinnya, insya Allah kita semua mungkin akan segera divaksin. Dan mudah-mudahan pemerintah segera melakukan tindakan yang sangat tegas untuk melakukan lockdown. Itu mungkin pendapat saya, Ustadz. Kasihan tidak makan Ya, syukran. Ada waktu bertanya? Ya, oh silakan. Pak Mukhlas ya, Pak Mukhlas Robi. Mukhlas. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Maaf saya telat karena pagi tadi ada kajian. Ini mungkin agak teori konspirasi ya, walaupun sudah ada tulisan bahwa virus di dalam DNA virus ini tidak ditemukan bahwa ini hasil rekayasa. Tapi kalau kita melihat bahwa Cina ternyata siap memproduksi vaksin katanya. Sementara penelitian vaksin itu mungkin kan tidak cepat, ya itu kok bisa cepat. Nah, jadi pertanyaannya apakah memang sedemikian canggihnya Cina ini bisa membuat vaksin sehingga dalam waktu sekian hanya hitungan bulan sudah menemukan vaksin siap diproduksi massal. Jadi antara teori konspirasi dengan fakta yang bisa kita lihat di lapangan itu kira-kira gimana penjelasannya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Ustaz. Sebelum memang menjawab, Ustaz,
mohon maaf ini waktu kita tinggal 3 menit. Jadi saya umumkan pada jamaah sekalian, insya Allah kajian ini kita akan lanjutkan lagi nanti pekan depan dengan tema keajaiban mukminin dalam menghadapi wabah. Nanti yang akan menyampaikan Ustadz Muhibbuddin. Udah confirm beliau, selamat menyimak, nanti pekan depan kami akan invite kembali. Silakan Ustadz Mas, ada waktu 2 menitan. Baik. Fakta yang kita dapat hari ini memang tidak ada fakta bahwasanya ini sebuah teori konspirasi. Yang kedua adalah vaksin memang sedang diuji coba, dan virus corona ini sebetulnya virus yang sudah dideteksi oleh Cina jauh-jauh hari gitu. Bahkan dari tahun 2000 atau awal 2019 atau mungkin 2018 itu sudah ada peneliti yang memprediksi akan munculnya virus corona ini. Dan kalau kita bicara corona, sebetulnya MERS, SARS itu juga corona gitu, dengan nama yang berbeda. Dan itu juga sampai sekarang belum ketemu vaksinnya. Saya wallahu alam ya, jika memang ada berita yang beredar bahwasanya Cina sudah menyiapkan vaksinnya, bisa jadi gitu ya, kalau ada gitu. Nah, adapun apakah itu teori konspirasi ataukah bukan, wallahu alam gitu. Tapi memang peristiwa-peristiwa di dunia ini ya tentu semuanya ada permukaan, tapi juga di dalamnya itu biasanya ada bahasa-bahasa yang tidak terungkapkan. Itulah yang mungkin menurut para pencinta teori konspirasi itu disebut sebagai sebuah konspirasi gitu. Tapi secara umum memang belum ada indikasi ke sana gitu. Tapi yang namanya konspirasi memang kadang-kadang itu tadilah selalu ada yang mencoba mengulas di balik sebuah peristiwa. Saya kira itu, Ustaz Rimun. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kajian ini terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan pekan depan bisa gabung kembali. Waktunya sudah sangat sedikit ini. Kami tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.